Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Seperti biasa kami temani Anda, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Ya, kenapa Hmm, sih? Oke, kita mau ngobrolin apa nih, Mbak Agi? Yang paling menarik ini ini. loh, iya Mas Ersu baca nggak komen dari teman-teman of the record Nah, di apa tuh? tayangan kita yang sebelum Hmm. ini? Yang Mm-mm. mereka menanyakan soal ini terbelah nih kayaknya udah nggak kompak Oh, lagi, apa ah, RT, terus ah. kemudian kaum oposisi atau yang mereka yang memperkarakan soal ijazah Jokowi dan juga Iya, ijazah iya, iya. Gibran, Ah, kayaknya ah, sudah ah. nggak kompak gitu. Iya, iya, oke. Itu bahkan kalau itu bukan hanya komentar, banyak teman dari luar negeri terutama ya. Ada Mhm. satu orang senior, saya nggak sebutin namanya nanti beliau siapa tahu nggak berkenan, di Amerika yang secara khusus menjabri saya panjang menanyakan soal itu apa ceritanya. Yang ditanyain yang ini malahan bahkan soal Refli Harun dan Faisal Assegaf yang ditanyakan itu ya, Mbak Agi ya. Ya, Apa? terutama yang eh, itu, eh, walaupun eh, ada pertanyaan lainnya lagi, Terus ya. saya bilang, saya jawabnya no comment. Saya jujur, karena saya jujur saya nggak ngerti persoalannya apa kan gitu. Jadi mungkin agak kecewa. Mohon maaf Bung ya kalau Anda kecewa, mungkin nonton ini nanti Anda bisa bisa menyimak apa yang kita perbincangkan. Tapi saya jujur saya nggak ngerti. Tapi saya sendiri dalam beberapa kontennya, saya tahu memang ada soal kemarin soal rencana mediasi segala macam waktu terus yang kemudian walk out ya waktu mau bertemu dengan tim reformasi Polri kan waktu Mhm. itu kemudian Refli Harun dan kawan-kawan mengusulkan walk out karena trio RRT dengan alasan mereka ini sudah jadi tersangka jadi nggak boleh ikut di pertemuan itu. Dan kalau toh boleh itu pilihannya mereka cuma duduk di belakang dan nggak boleh nggak boleh bicara kan kemarin waktu itu yang rame Mbak Agi ya dan kemudian saya sendiri kalau teman-teman mungkin menyimak konten saya di Hersbuno Point, saya mendorong jangan sampai terpecah belah itu. Dan memang saya mendengar kabar nggak ada yang terpecah belah itu. Mereka cuma memang beda di antara pengacara itu. Memang Dokter Tifa ditangani oleh pengacara yang berbeda, namanya Mas Taufik Betul. ya, Dokter Taufik. Terus kalau Respon juga ada ditangani juga ada pengacara sama Jamada siapa namanya itu saya lupa juga senior juga cukup senior kan gitu. Nah, tapi memang ada Ahmad Khosiduddin dan Bang Peter Celestianus ya, itu yang mereka Ya, kan bagi-bagi ada yang Celestinus, ya. Celestinus Mhm. itu kan bagi mereka Mhm. menangani tiga itu. Jadi yang satu litigasi, koordinator litigasi, yang satu non litigasi kan itu yang Betul. kemarin lama dan memang yang benar mereka nggak saya nggak tahu kalau kemudian kok rame banget di media sosial muncul seperti Mas Taufik misalnya mengaku bahwa dia eh, Mhm. ditawari duit dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah kan kita memang sebagai wartawan kita sering ya kayak gitu-gitu tuh Mbak ya ditawari duit gitu ya dan kita prinsipnya sejak dulu kita yang begitu-begitu itu clear urusan yang seperti yang Mbak Agi ya. Dan alhamdulillah itu dengan tidak soal urusan-urusan duit itu membuat kita jadi kemudian pertemanan persahabatan kita dengan banyak narasumber tuh jadi long life ya, jadi panjang ya karena mereka tahu bahwa ya kita sebagai wartawan memang mencari informasi saja nggak ada urusannya mesti cari duit ya dari gaji lah gitu dari sebagai wartawan atau bisnis sambilan gitu ya Mbak Agi ya. Iya, ya. Sejauh ini itu juga yang membuat mereka-mereka itu tidak bisa menyandera kita, gitu kan, Mas. Alhamdulillah terlalu gagal lah kalau disebut nggak mau nyandra tapi maksudnya hubungan jadi pertemanan jadi bagus karena mereka tahu bahwa kita ya, Betul, ya iya. Tapi ya profesional. dengan profesi kita yang sekarang menjadi podcaster seperti ini, kita lebih banyak kaki kita itu di apa namanya di tempat di oposisi begitu atau Mm, mm. sebagai kritikus pemerintah Ya kan itu memang kan harus pasti media kan iya memang memang sebetulnya posisinya memang seperti itu. harus. Mm. Tapi kan dunia sudah berubah, Mas. Iya Pers saya sudah menjadi industri, media menjadi industri saya yang iya media itu adalah konglomerat oligarki semua milik iya media beda gitu. Sementara kita berdiri di atas kaki kita sendiri, tidak iya. terhalangi oleh media besar Mm, seperti itu, tidak ya. apa ya berusaha tidak ada sponsor-sponsor. Mungkin Heeh. kalau seandainya ada sponsor sebenarnya kita lebih sejahtera. Nggak, tapi ya tetap aja ya susah ya walaupun sebenarnya secara etikanya mungkin sekarang makanya orang nyebutnya oh ini kan YouTuber. Saya selalu bilang bahwa saya bukan YouTuber, saya wartawan yang memanfaatkan YouTube itu sebagai mediumnya. Jadi tetap saja soal-soal etika kode etik jurnalistik, soal prinsip apa verifikasi dan sebagainya selalu kita
tetap kedepankan, kita junjung tinggi ya Mbak Agi. Susah ngubahnya hal-hal semacam itu gitu. Jadi eh, ya kalau kemudian muncul banyak sekali kecurigaan-curigaan, dan sebenarnya yang ya wajar saja kan, realitasnya seperti itu ya. Kita mesti ngomong jujur juga, banyak Mhm. teman-teman kita yang melakukan seperti itu. Tapi hal gini nih alhamdulillah kan, ngapain lagi sih kita, sudah di artinya dalam sepanjang puluhan tahun kita berkarir di dunia jurnalistik ya Mbak Agi ya. Berapa tahun Mbak Agi? Saya mungkin sekarang hampir 40-an tahun ya Mbak Agi, hampir 40 tahun kita ya. Mhm. Jadi wartawan, Mhm. masa iya di ujung karir kita gitu, di usia karir kita, kita kemudian kita juga mau menggadaikan idealisme seperti itu. Toh hidup ini juga nggak susah-susah amat kan, insya Allah ya, setelah dengan tetap menjunjung idealisme itu kan gitu ya Mbak Gia. Ya? Iya, sebenarnya hidup ini susah sih Mas Hersu. Oh gitu, Cuman bagaimana kita menerimanya ya, oh gitu ya. supaya batasan kita nggak terlalu tinggi, ekspektasi kita terhadap Oh iya ya. kemewahan nggak terlalu tinggi. Nah, itu bedanya Ya, sama Mbak Agi jadinya ya. itu membuat Bedanya saya ngerasa nggak susah lah, nggak bersyukur nanti kalau kita ngomong susah hidup kita iya, ya. iya. Selalu masih ada mereka yang ada di bawah kita dan Iya. ternyata yang di bawah kita lebih banyak lagi. Itu yang Ah, bikin ah. kita prihatin dan Oke. ya salah satunya lah hiportes ini. Oke, kita kembali kepada Iya, topik ya. Topik tadi karena jujur saya kenal secara pribadi, saya yang cukup kenal ya dengan Refli Harun. Saya tahu Refli Harun dulu dia pernah sempat dia jadi wartawan, Refli Harun itu di media Indonesia, dan dulu kan kita kan sempat di Metro TV Mbak, kan itu grup media iya, grup dulu ya, grupnya dan media ah, Indonesia ah, dengan Pak Surya sering Paloh. saya sering lihat Refli Harun, tapi belum terlalu kenal sama Refli Harun. Tapi belakangan kita tahu Refli Harun kan kemudian lebih dikenal sebagai ahli hukum tata negara gitu ya, dan beliau warawiri jadi orang terkenal di televisi, dan sebenarnya sempat menjadi komisaris ya pada waktu itu, komisaris BUMN ya. Refli itu apa ya, Iya, jasa betul. marga atau apa, Apa ya? Jasa Marga kalau tidak salah. jasa Ya. marga dan sebagainya, itu di Pelindo kalau nggak salah pernah, segala macam gitu-gitu ya. Dan sekarang ini, nah kalau Faisal Asegaf saya tahu, saya kenal orangnya, kenal, nama juga ya berapa kali ketemu, tapi memang secara personal saya nggak ngerti banget gitu siapa. Makanya ketika, mohon maaf sekali ya, ketika ditanyain pada saya apa yang terjadi, apakah sekarang kelompok perlawanan ini kemudian pecah belah dalam hal ini, kapan, banyak yang menyesalkan, kapan kita mau menang kalau kayak gitu, seperti itu bahasanya mereka kan, seperti itu kalau kelompok oposisi saya udah terpecah belah, kan itu yang terjadi ya. Tapi Betul. kita itu saya kira beda secara umumnya dengan oposisi-oposisi yang ada dalam artian politik, karena sebagai wartawan sejak dulu kita memang posisinya ya, harus menjadi watchdog demokrasi ya Mbak, harus menggonggongin Ya. demokrasi gitu. Cuman pada waktu kita dulu mungkin bekerja di institusi yang kebetulan ada kaitannya dengan ya kepentingan bisnis dan sebagainya, memang tidak bisa seperti sekarang posisinya gitu, kita jauh lebih Betul. merdeka kan gitu ya Mbak Agi. Iya, iya, betul. Ya, sebagai klarifikasi posisi kita ini sebagai jurnalis gitu ya. Mm, mm, Iya, beberapa yang mungkin kita bisa berdua, saya dan Mas Hersu, begitu dulu saya masuk dulu sebelumnya saya di awalnya ada di majalah Jakarta Jakarta. Jadi masuk mm, ke dalam grup Kompas dan oleh HRD kebetulan saya ditempatkan di majalah berita bergambar Jakarta Jakarta. Ketika itu masih masa Mas Nurka Masardi tapi mm, nonaktif ya. Itu mm, kan terjadi sesudah peristiwa monitor ketika itu. Tapi kita menempati kantor monitor. Di situ ada Bang Rudi Badil, di situ masih ada Mas Seno Gumira Aji Dharma, gitu. mm, Masih ada teman-teman apa namanya para senior lah di sana. Sementara saya hanya menjadi junior gitu. Tidak lama ya. di situ kemudian pindah ke Antv, sekian tahun kemudian pindah ke Metro TV. Nah itu bersilang dengan Mas Hersu. Mas Hersu dari majalah begitu ya Mas Hersu dari Republika juga dan Mm. kemudian Di radio, pindah saya pernah juga di radio. di radio juga, Ya. betul. Mm, Menjadi host di TV juga. Mas Hersu duluan di Metro TV. Di Metro mm, TV bertemu dengan saya ketika itu mm, dari awal-awal sebelum Metro TV itu mm. diluncurkan bulan Ya, Agustus tahun 2000 kalau tidak salah. Jadi ya, ya. kita rancang dari awalnya bersama Mas Andino ya dan sebagainya. Dan kemudian saya justru itu saya dari Antv dan Mas Hersu sesudah sekian lama di Metro TV malah justru pindah ke Antv ketika itu. Jadi ini sekilas background saja. Jadi posisi kita adalah sebagai jurnalis. Mm, Nah, sementara
kepada Faisal Assegaf ini saya sendiri tidak begitu mengenal Mas Hersu, tapi karena saya memang pernah agak aktif gitu ya di media sosial. Sekarang ini relatif saya tidak aktif di media sosial. Nah, disitulah saya kemudian mengenal Faisal Assegaf ini melalui tulisan-tulisannya, begitu. Jadi bukan melalui orangnya secara langsung, tapi dari tulisan-tulisan itu kemudian dari jejak-jejaknya saya Ini mencatat dan apa di Twitter atau di mana ya, Mbak? dulu justru di FB duluan Mas FB, Hersu, oke. sebelum di Twitter. Maafkan Iya. saya karena saya orang yang sama gaptek saya soal media sosial. Jujur saya nggak punya akun media sosial, jadi nggak terlalu nggak terlalu terlibat dalam hiruk pikuknya media sosial. Oke, makanya saya Iya, iya mengandalkan betul. Mbak Agi kalau media sosial ya. Ketika kita kemudian sering bertemu lagi tahun 2017-2018 gitu ya Mas Hersu dulu ya. Saya heran Mas Hersu tidak punya FB gitu. Padahal Mas Hersu aktif menulis dan tulisannya itu viral. Sering sekali tulisannya viral, tapi kok nggak diupload di media sosialnya pribadi begitu. Ya begitulah Mas Hersu itu. Kalau nggak punya, akhirnya punyanya YouTube lah ya. Itu memang belajar itu pun dipaksa oleh di teman-teman, ya itu gara-gara tulisan itu teman-teman yang di televisi memaksa saya untuk ayo dong ke YouTube. Nah saya lihat memang sekarang eranya orang ya ke YouTube, tapi makanya ketika didorong ke kemana, ke TikTok kemana, saya nggak saya jujur nggak mengikuti sampai itu. Mari kita kalau gitu gini, supaya fair kita baca aja jejak digitalnya teman-teman ini ya Mbak Agi, supaya untuk memenuhi permintaan dari teman-teman ya Mbak Agi ya, karena banyak nanyain apa yang terjadi gitu ya. Ya. Tapi sebelum itu mungkin sebaiknya kita putar dulu video dari Dr. Muhammad Taufik, yaitu seorang ahli pidana dan juga sekarang ini menjadi penasihat hukum dari Dr. Tifa ya, bagian dari RRT tersebut begitu. Dan sebelum-sebelumnya dia dia bercerita tapi dia tidak menyebutkan sebuah nama, tapi akhirnya dia secara gamblang menyebutkan ada sebuah peristiwa di mana sebelum Dr. Tifa ini diperiksa di Polda Metro, itu dia ditelepon oleh seseorang, dia menyebutnya sebagai seorang tokoh, dan kemudian dikatakan bahwa kalau seandainya ya ada semacam deal lah ya di situ, yang kalau seandainya dia mau mengikuti apa yang dikatakan tokoh tersebut, maka dia akan menelpon Kapolda Metro Jaya dan kemudian tidak akan ditahan apa dan sebagainya. Toh tapi kenyataannya sekarang juga tidak ditahan gitu. Dan kemudian di dalam percakapan tersebut dikatakan bahwa jangan lagi menyebut atau menyenggol nama ini dan nama itu, dan juga tidak lagi mengulik lah istilahnya tentang ijazah Gibran gitu. Tapi sesudah dia menceritakan itu, ini rupanya nggak tahan untuk menyebut nama Faisal Assegaf. Jadi coba kita lihat videonya. Emang boleh Pak dalam kasus kayak gini tuh seenaknya nyuruh-nyuruh atau minta tolong ngecek rekening, itu boleh ya, emangnya? Yang pertama kita selalu di dalam hukum itu bicara seseorang punya legal standing nggak, punya alas hukum nggak. Nah pertama kalau kita bicara Roy Suryo, Rismond, dan Tifa itu memangnya dia pejabat pemerintah bukan? Setahu kamu Roy Suryo, Rismond, dan Tifa itu pejabat pemerintah bukan? Bukan Pak. Ya, kalau bukan kok diminta menunjukkan ke publik aliran rekeningnya, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, kita punya berhenti dulu aja lampu merah. Kita punya catatan ya Jo ya, kaitannya dengan Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau kan pejabat publik lama, jadi wali kota hampir 2 kali, jadi gubernur separuh, kemudian jadi presiden 2 kali. Ya lebih kurang sekitar 17 tahun lah beliau itu jadi pejabat. Oh diminta nunjukin ijazahnya aja, katanya itu rahasia kok. Padahal KTP kita kalau ke pengadilan ditunjukin ya Jo ya. Iya. Kalau kita urusan ke bank ditunjukin ya. Iya. Nah pertanyaannya, pertanyaan itu kan belum terjawab, oleh karena itu saya menjawab itu hanya berlaku bagi pejabat. Atau kalau orang itu dengarai melakukan kejahatan, siapapun warga negara, dia pejabat bukan pejabat, kalau ada indikasi melakukan kejahatan, ya boleh Jo diperiksa. Jadi atas perintah pengadilan. Kalau tidak, ya nggak boleh dong. Memangnya polisi, jaksa menggeledah tidak pakai aturan, pakai dong. Mereka itu memakai aturan harus lewat penetapan pengadilan. Ya, kalau saya justru saya balik Jo. Emang pekerjaannya Faisal Assegaf apa? Coba dia lulusan alumni mana, tolong sebutin itu. Dia selama ini ngeklaim
pejuang sebagai angkatan 98 begitu yang menjatuhkan Pak Soeharto itu. Tapi pertanyaannya, apakah ke publik pernah diinfokan tentang jabatan dia, tentang profesi dia, kan gitu Jo ya. Nah, terus apa lagi Jo, coba yang kamu bisa kulik, aku akan jawab Jo. Berarti kalau menurut Bapak si Asegaf ini tuh nggak berhak ya Pak untuk minta kayak gini tuh? Ya tidak berhak. Saya justru mau tanya, Asegaf itu sebelum nyuruh orang, kamu umumkan dulu, kamu itu pekerjaannya apa, gelar akademik kamu itu apa ya, terus hartanya dari mana. Dan saya tahu ini ada satu inside story yang tidak dibuka. Ini mau saya buka tuh. Kamu mau dengar nggak inside story-nya apa? Kenapa dia tiba-tiba ngablak begitu? Jadi ceritanya hari Rabu seminggu yang lalu sebelum pemeriksaan Dokter Tifa malam-malam itu, saya dihubungi ya oleh tokoh terkenal begitu. Tokoh terkenal itu menghubungi saya supaya saya datang bersama klien saya karena saya mendampingi Bu Dokter Tifa. Saya dengan Bu Dokter Tifa itu diminta merapat ke rumah dia. Dia akan bertelepon kepada Kapolda untuk memberikan jaminan tidak ditahan, tetapi dengan pesan-pesan, jangan nyerang ini, jangan nyerang itu, jangan ngungkap ijazah, jangan ngungkap Gibran. Nah, saya jadi muncul pertanyaan ya Jo, makanya dia itu siapa? Apa karena dia kecewa bahwa kami tidak mau menuruti kehendaknya, tidak mau menuruti permintaannya, sehingga dia mengarang cerita seolah-olah kalau kami ini, klien kami tepatnya Rismond dan Tifa itu memiliki aliran dana. Ini saya kasih tahu ya, saya datang ke Jakarta itu semuanya parkir di sana aja tuh, dekat itu madep ke timur tuh. Nah, jadi biar nggak ganggu. Nah, jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya ke Jakarta itu biasa sendiri, dari mana? Nah, oleh karenanya untuk menjadi pejuang seperti ini memang dibutuhkan satu, kematangan secara ekonomi. Jadi nggak mudah dipengaruhi, dibelikan tiket pesawat, dikasih ini, dan secara sejujur ya, ini saya kasih tahu nih. Saya pernah dihubungi oleh seorang wartawan, dia oke, jangan mundur-mundur. Saya dihubungi seorang wartawan di mana saya akan diberi uang. Ini bukan nilai uangnya ya. Nilai uangnya buat saya nggak ada apa-apanya sih, berapa diberinya. 1 miliar. Ya saya punya lah uang segitu. Saya punya apartemen di beberapa tempat. Ya ke Jakarta aja saya tidak pernah naik pesawat karena sering macet, sering telat. Saya pilih naik kereta api nggak kenal macet. Yang lama lah, kereta api yang priority, kereta api yang luxury dan sebagainya. Jadi kalau kami ditanya itu terpulang kepada kalian, kepada Termul juga, kepada Faisal Asegaf, kamu pekerjaannya apa, kamu lulus sarjananya apa, gitu. Jadi jangan asal ngablak aja ya. Oleh karenanya untuk menjadi pejuang itu memang harus berbekal uang yang cukup ya Jo ya. Oke Jo, ini kamu pegang dulu atau kita cukup di sini dulu Jo? Udah cukup cukup aja ya. Oke, mohon maaf ya semua netizen, subscriber, jangan lupa kita selalu kembali dengan isu-isu aktual. Nanti akan muncul. Ini kan inside story ya. Jadi cerita yang tidak pernah ada dimuat di medianya di sini. Sebelumnya Faisal itu menghubungi kami supaya mendatangi rumah dia dan nanti dia akan telepon ke Kapolda, tidak ditahan, tapi dengan syarat tidak boleh nguprik-kuprik, ngulik-kulik yang namanya Gibran ya. Gibran tahu singkatan Gibran Jo? Apa Pak? Giliran berantakan. Ya, gitu Mas Ersu. Cukup panjang ya. Cukup panjang saya tadi. Apa ini ceritanya? Oke. Tapi itu tentu belum berupa itu dari gambaran sepihak dari Pak Taufik ya. Tapi untuk ini betul penting untuk lihat jejak digital ya, saya kira jejak digital orang itu bisa dilihat dari situ ya, terutama yang aktif di media sosial ya. Kalau Anda nyari jejak digital saya agak sulit untuk di media sosial. Saya nggak pernah mencuit seperti Bu Papa. Gitu ya. Iya, iya betul. Jadi sebelumnya ini pasti teman-teman ada yang bertanya tadi bersama wanita siapa tuh Pak Taufik begitu. Kalau setahu saya itu namanya Jo, tapi saya lupa ya nama panjangnya siapa. Jadi dia ini baru berapa pekan begitu melamar untuk magang kalau tidak salah. Jadi ini
yang sudah lulus ya, mahasiswa sudah lulus, terus kemudian dia bekerja magang di kantor pengacara dan dia memilih dari Surabaya atau dari mana ya, saya lupa ya, kalau tidak salah pokoknya dari Jawa Timur, kemudian memilih kantor Pak Taufik ini karena salah satunya adalah karena reputasinya dan karena keaktifannya. Ya kita di tahu media Pak Taufik sosial, itu loh gitu. Diajak itu tadi iya, TikTok ya. Itu TikTok atau YouTube ini enggak itu. ini YouTube Mas Ke Hersu, tapi YouTube. Dokter Taufik ini memang dia bisa di mana saja. Iya, Jadi padahal. dalam sehari saja dia bisa misalnya ada berapa unggahan seperti itu ya, karena dia selain mengajar juga di UNES kalau tidak salah mengajarnya di Universitas Negeri Semarang itu dia mengajar bolak-balik ke Solo, tapi juga tetap aktif di kantor pengacara menjadi pengacara pro bono juga, terus kemudian juga pengacara-pengacara pada umumnya menangani hal-hal yang berbau pidana pada umumnya karena dia ini ketua asosiasi hukum pidana ya, Ya, asosiasi ketua ahli asosiasi ahli hukum pidana. Ya, ya, beliau. betul. Ya, jadi itu terjadi yang dia katakan dan apalagi setelah apa yang dikatakan oleh Pak Taufik, saya rasa tentu orang makin penasaran. Ada apa ini dengan Faisal Assegaf yang selama ini dikenal dengan bersuara keras, sangat kritis, tanpa tedeng aling-aling, jadi tamu di berbagai podcast, di berbagai acara begitu Mas Hersu, tapi ya dengan kalimatnya yang kritis itu saya nggak tahu itu keberuntungan atau bagaimana, memang tidak diperkarakan, bahkan oleh rezim juga dia tidak termasuk ke dalam 8 orang begitu ya. Padahal kalau saya perhatikan kalimat-kalimatnya seringkali itu lebih tajam. Karena Faisal Assegaf ini kalau saya lihat dulu ya, saya kalau sekarang nih harus mencari dulu akunnya. Kalau dulu karena saya main FB itu seringkali lewat di beranda. Dan pernyataan-pernyataannya, tulisan-tulisannya itu sering viral Mas Hersu. Karena memang dia menggunakan kata itu tidak setengah keras, tapi memang sangat keras. Oke. Dan kalau dilihat dari jejaknya ya, kalau kita runut begitu, 2014 ini dia adalah pendukung Prabowo. Pendukung Prabowo, 2014 ya, oke. iya Pilpres, ya dalam nuansa Pilpres 2014. Waktu itu berpasangan dengan siapa ya 2014 ya Pak Prabowo? Dengan Hatta Rajasa ya? Dengan Hatta Rajasa, betul. Dan kemudian yang di sisi Pak Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala. Bahkan ini pernah, kalau tidak salah pernah saling melaporkan ya. Jadi Faisal Assegaf ini tahun 2014 pernah melaporkan ke KPK atau kalau tidak salah sih ke KPK karena pihak Jokowi dan JK ini kan membuka rekening sumbangan dari masyarakat untuk kampanye mereka, kalau tidak salah ada 3 rekening dan ini dituduh oleh Faisal Assegaf sebagai sesuatu yang tidak proper begitu, yang tidak seharusnya. Jadi ini apa ya istilahnya sesuatu yang ya main duit lah begitu ya, karena ini bisa berasal dari mana saja apa dan sebagainya. Walaupun kalau saya lihat hal seperti sumbangan dari masyarakat ini memang banyak kan dilakukan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar dan kemudian ada sistem auditnya sendiri. Tapi itu sempat rame Mas Hirsu 2014 juga ada beberapa peristiwa ya dengan Faisal Assegaf ini. Tapi nanti coba kita lihat karena yang lebih menarik adalah peristiwa yang terjadi tahun 2018 ke 2019. Sebetulnya ini sangat mudah untuk di-googling dan kalau kita masih ingat bagaimana kerasnya Pilpres di tahun 2019 itu kita bisa melihat kubu-kubu itu seperti apa. Dan saya masih ingat juga Mas Hersu, jadi kita bisa langsung mendapatkan gitu ya jejak dari Faisal Assegaf ini. Ini kan teman-teman soalnya menanyakan background-nya siapa, orang ini siapa, lulusan mana, dari kelompok mana. Ya kalau klaim dari Faisal Assegaf dia adalah ketua dari Progres 98. Ini artinya adalah apa ya? Angkatan 98 lah ya, artinya Angkatan 98 lah ya, yang kita 98 itu kan sudah reformasi. jadi wartawan di lapangan kita ya Mbak tahun 98 ya. Oh sangat, ya. sangat. Pada saat Elang Lesmana terbunuh pada malam itu bersama kawan-kawan kita ada dan di kita kenal ya aktivis-aktivis ya seperti Adian Nusaid, Adian Napitupulu, Anton Atonang segala macam itu kenal semua lah kita ya. Tahu lah Adian Napitupulu apa namanya? Pimpinan mahasiswa UKI yang ya tahulah kita itu dan Faisal Assegaf ini juga mengatakan dia berjuang bersama Adian, yang dia sebutkan seringnya adalah nama Anas Urbaningrum begitu dan satu lagi adalah Adian Apitupulu. Anas begitu. apa? Anas saya kira bukan masuk 98 yang di jalanan, enggak dia ya.
Ya, Anas bukan. Iya, dia lebih di kelompok-kelompok diskusi ketika Iya. itu ketika melihat Anas. Yang ada di jalanan malah Pak Amin. Pak Amin itu di atas mobil komando. Iya, 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 iya. Oke. Iya, iya. Jadi kemudian oke, kita lihat coba pada misalnya ya, ini misalnya pada hmm, 17 Maret 2019, ini berita dari Jawa Pos. Ini tentang Faisal Assegaf, begitu ketika itu dia menjadi pendukung Jokowi. Ini judulnya adalah Jadi tahun 2014 dia ke Pak Prabowo, tapi tahun Ya. 2019 ke Pak Jokowi. Oh, bukan kebalik ya. Betul. Biasanya kan orang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dulu, enggak gitu ya? Enggak. Betul, enggak. Ini ke Jokowi. Dan kemudian salah satunya ini dia yang berada di Karanganyar ini kalau tidak salah ya. Ini dimuat oleh Jawa Pos, judulnya adalah Faisal Assegaf, jangan biarkan Jokowi sendirian. Apa yang dia katakan coba kita baca, saya buka linknya. Ini Ketua Progres 98 Faisal Assegaf menghadiri kegiatan yang diadakan oleh komunitas sahabat Jokowi atau KSJ di De Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. 16 Maret ya. Pada kesempatan tersebut mantan alumni 212, jadi sebelumnya ini juga di 212 tapi cukup kenal juga dengan Habib Rizik begitu, tapi kemudian terjadi perpecahan begitu Mas Hersu ya. Faisal Assegaf menyampaikan orasi di hadapan para relawan. Dalam orasinya meminta agar seluruh pendukung tidak membiarkan Jokowi sendirian. Dia ini narasinya kuat kalau saya lihat ya Faisal ini. Dia mengatakan, saya ingin sampaikan, jangan biarkan Pak Jokowi sendiri. Kalau warga Solo maupun warga negara membiarkan Jokowi sendiri, maka negara akan dikuasai kekuatan intoleran, radikalis, dan teroris. Itu yang dia katakan di hadapan relawan. Ini dulu yang sering kita protes loh, narasi seperti ini, narasi pembelahan ya, memberikan stigma kepada orang yang belum tentu terbukti yang seperti itu. Oh, karena pada waktu Habib Rizik dukung Pak Prabowo ya 2019 itu ya. Betul. Iya. Banyak para ulama yang mendukung Prabowo ketika itu ya Mas Hersu. Kita ingat ya. Terus kemudian juga Faisal melanjutkan, suasana kebersamaan yang tergambar saat kegiatan harus terus digalang dan dikembangkan. Tujuannya adalah untuk menyatukan kebersamaan sesama dengan bersama Jokowi, berarti ingin memenangkan Pancasila dan NKRI yang berwarna-warni. Ini bisa diartikan yang tidak ingin memenangkan Jokowi maka tidak NKRI, dan ketika itu narasi-narasi seperti itu biasa bertebaran banyak itu yang gitu. Betul. Saya masih ingat di PP-nya Facebook itu seringkali saya NKRI, saya Pancasila, saya Jokowi yang semacam itu. Memang digalang seperti itu pola kampanyenya. Dan kemudian dia juga mengatakan, saya percaya bahwa kekuatan warna-warni yang ada di Kota Solo menjadi ciri khas Kota Solo mewakili warna-warni Indonesia. Karena ketika Jokowi kalah, maka sulit dibayangkan Indonesia berpotensi untuk masuk pada situasi politik yang lebih krusial, situasi politik yang lebih mengerikan yang dipertunjukkan di Timur Tengah, seperti di Irak, Suriah, Pakistan, dan Afghanistan. Maka kita tidak boleh membiarkan Pak Jokowi sendiri. Ini kuat sekali ya, narasinya sangat kuat ya. Sangat kuat untuk memengaruhi orang loh ini. Luar biasa. Coba kita lihat yang lain lagi ya. Kemudian ada konflik dengan PKS. Sempat berbalas begitu dengan Mardhani Alisera, salah seorang tokoh senior di PKS, yang dimana dia mempertanyakan latar belakang, saling mempertanyakan gitu. Ya, yang menarik juga pada bulan Mei tahun 2018 ini saya baca dari Detik ya jejaknya ini judul beritanya adalah latar belakangnya dipertanyakan PKS, ini jawaban Faisal Assegaf. Jadi ini berseterunya dengan Mardhani Alisera yang kita tahu ini adalah politikus senior PKS dan dia juga aktif di media sosial Mas Hersu. Dan sini coba saya baca. Jejak PKS dalam reformasi jelas. Sikap PKS di 2019 juga jelas dibandingkan dengan seorang individu yang monggo dinilai sendiri latar belakangnya begitu. Jadi ini Faisal itu cuitan dari Mardhani Alisera ya. Ini jadi ketika itu Faisal Assegaf jadi sorotan karena cuitannya yang menyebut dugaan keterlibatan kader PKS dengan aksi terorisme di Indonesia begitu. Jadi dijawab oleh Mardhani seperti itu. Nah, menjawab itu kemudian Faisal Assegaf ini menceritakan soal latar belakangnya, siapa dirinya. Karena kata Mardhani kalau PKS kan jelas latar belakangnya seperti apa gitu. Karena itu sebuah lembaga, sebuah partai. Nah, ini bagi teman-teman yang menanyakan soal latar belakang dari Faisal Assegaf mungkin bisa merujuk ke sini. Ini klaim dari dirinya sendiri ya. Dia mengatakan bahwa latar belakang saya warga negara Indonesia atau WNI, saya mantan aktivis 98 bersama Adian Napitupulu, Anas Urbaningrum. Bisa dilihat rekam jejak saya sebagai aktivis 98 begitu. Ini jawabannya kepada Detikcom.
Dan saya satu-satunya aktivis 98 yang masih hidup di rumah kontrakan di bawah Sutet atau Tegangan Tinggi ya, di daerah Jakarta Timur. Saya tidak pernah melakukan pencurian uang negara, tidak pernah ada cacat kriminal, bebas bersuara dan menjadi rakyat biasa. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian alasannya tinggal di rumah kontrakan, dia mengatakan bahwa ingin menjadi warga negara yang bebas dan tidak terikat apapun, bahkan terikat dengan partai politik. Ada beberapa partai politik besar mengajak saya bergabung, tapi saya memilih jadi rakyat biasa, tinggal di kontrakan, kerja sebagai wira swasta. Nah ini menarik karena tadi yang kita dengar dari video Pak Taufik begitu, yang dia menanyakan pekerjaan Faisal Assegaf itu sebetulnya apa. Dia menyebut di sini wira swasta, tapi kita juga tidak tahu karena tidak dijelaskan wira swastanya itu apa. Dan kemudian dia juga mengatakan, selain itu dia mengatakan bahwa dirinya NU apa dan sebagainya. Pandangan politik saya Islam moderat, saya berasal dari rumpun keluarga NU, sepupu saya pernah menjadi ketua GP Ansor Muhammad Iqbal Assegaf. Oh ini saya masih ingat ini. Meninggal karena kecelakaan ya di jalan tol ya. Ya. Betul, masih sangat muda ketika itu ya. Tapi tadi dia mengatakan tidak tertarik dengan partai politik, tapi Mas Hirsu masih ingat nggak Faisal Assegaf ini mendirikan partai politik belum lama ini? Iya. Saya ingat itu. Apa nama partai politiknya ya? Lupa saya Mas Hirsu. Iya. Benar, dia benar. Tapi kabar lebih lanjut nggak ada ya nama partai politiknya itu ya. Ya, saya cari nanti ya, saya berikan ke Mas Editor supaya diperlihatkan apa nama partai politik. Nah, tapi memang kita tidak mendengar lebih lanjut setelah pendirian itu bagaimana kabarnya, gitu ya, bagaimana gerakannya dan sebagainya. Nah, ini tadi kan dia mengatakan sebagai orang bermarga Assegaf gitu ya, bahkan sepupuan dengan seorang tokoh muda dari NU yang sudah wafat sekarang. Nah, tapi pada bulan Maret 2019 dia ini pernah juga dilaporkan Mas Hirsu, dilaporkan seorang warga sipil bermarga Assegaf, sama-sama Assegaf, yaitu karena cuitan yang ditujukan kepada Anies Baswedan dengan membawa soal Arab dan membawa soal kemargaannya. Jadi kayaknya bukan marga mereka nih ya, istilahnya apa ya, bangsa nyebutnya kalau nggak salah ya. ya pokoknya famnya lah ya, famnya Assegaf. Ya, lebih tepatnya fam ya. Nah, dan apa cuitannya? Ini lagi-lagi saya lihat di Detikcom, yaitu pada itu tadi tanggal 15 Maret 2019 ini beritanya ya. Dia mencuit seperti ini, Faisal. Ingat Bung, @Anies Baswedan, jadi dicolek ini Anies Baswedan ya langsung. Ingat Bung, @Anies Baswedan, kita ini warga keturunan Arab. Tahu dirilah, jangan pernah menghidupkan kembali politik busuk primordialisme kakekmu di bumi NKRI. Jangan pernah jadikan kantor Gubernur DKI Jakarta sebagai markas politik kaum intoleran HTI dan PKS. Goblok kamu, pengkhianat NKRI. Ini kalau bisa ya tulis seperti ini di ruang publik begitu. Iya, tapi kalau kakeknya Anies Baswedan kan baru saja dia dijadikan pahlawan juga ya, karena memang dia justru memang betul-betul berperan pejuang integrasi ya, yang disebut sebagai dia Partai Arab Indonesia kalau tidak ingat saya itu ya, dan disitulah mereka itu kemudian menjelaskan mengapa orang Arab di Indonesia itu mereka dianggap pribumi juga, karena sejarahnya ketika waktu itu orang-orang Arab, orang-orang Cina dan Timur Asing lainnya itu jadi warga negara kelas 2 ya setelah Belanda. Kemudian mereka dan orang Indonesia itu inlander. Nah, orang-orang Arab ini memilih untuk menjadi pribumi dan dengan konsekuensi dia sama dengan inlander. Jadi melepaskan hak istimewanya sebagai warga negara kelas 2 begitu kan. Beda dengan Cina dan lainnya yang tetap milih mereka jadi Timur Asing. Dan itu pun mereka juga dimusuhi oleh banyak Arab-Arab lain yang tetap ingin mereka menjadi warga negara kelas 2 yang lebih istimewa dari Irlander. Jadi konteksnya menurut saya salah itu, cuitannya itu kalau dari situ sejarahnya. Iya, sangat salah. Apalagi kemudian kakek dari Anies ini kan, kalau saya masih ingat sejarahnya, saya pernah membaca, yaitu dia bersama Haji Agus Salim dan para pejuang lainnya datang ke Mesir begitu, dan di Mesir juga mereka ini dikuyok-kuyok begitu ya untuk mendapatkan sebuah surat pernyataan begitu yang menyatakan secara tertulis begitu secara de jure pengakuan dari Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia, dan ketika itu mereka dari situ mereka akan akan melanjutkan perjalanan ke Arab gitu, ke beberapa negara yang di Arab, sehingga Mesir ini kan masuknya Afrika, akan melakukan ke sana, tapi karena perjalanannya penuh dengan resiko begitu, jadi
Abdul Rashid HR Baswedan ini kemudian diperintahkan oleh Agus Salim untuk kembali lebih dulu ke Indonesia untuk bertemu dengan Soekarno yang ketika itu berada di Yogyakarta, seingat saya begitu, dan kemudian dipesankan bahwa surat itu lebih berharga dari nyawanya. Jadi dia boleh nggak sampai Jogja, boleh tidak sampai Indonesia, tapi surat yang dibawa pengakuan dari Mesir itu harus sampai ke Indonesia. Itu yang kemudian membuat dia berkeliling, pesawat juga waktu itu masih sulit, sebulan atau 2 bulan atau berapa lama di Singapura, kemudian akhirnya berhasil sampai ke Jogja, di mana pada waktu memasuki, kalau di sini sekarang imigrasi begitu ya, diletakkan surat itu di sepatunya yang sudah sobek-sobek, sudah jelek sehingga tidak akan diperiksa dan sebagainya. Silahkan membaca sendiri sejarahnya. Ya, oke. Balik lagi ke topiknya. Balik lagi. Kita tidak ngomongin Anies loh ya. Kita nggak ngomongin Anies nih, tapi ternyata tweetnya banyak sekali yang ditujukan kepada Anies pada waktu banyak itu. Ya? Banyak sekali Mas Hersul, coba nih ya. Kemudian ketika itu seseorang bernama Fikri Assegaf itu kemudian membuat laporan ke polisi begitu, yang dia merasa tidak terwakili, sesama warga Assegaf merasa tidak terwakili. Jadi ini dugaan kami. Jadi dia mencuit seperti ini, dia bawa nama Arab, Habaib, kemudian dia menyebarkan ujaran kebencian ini dengan menuduh Gubernur DKI ini memanfaatkan para Habaib ini. Ini kan unsur hate speech, jelas mengenai SARA. Dia sebut rasnya Arab, kemudian Habaib tadi, dan subjek yang dituju Gubernur Anies Baswedan, bla bla gitu ya. Pokoknya silakan cari lagi cari ini jejaknya. Yang lain lagi yang menarik juga Mas Hersu, ini ada sebuah media Riau24.com begitu ya, yang kemudian dia membuat kompilasi dari cuitan-cuitan Faisal Assegaf. Ini menarik, sebenarnya bukan menarik ya, ini dokumen lama atau baru ini? Ini lama, yang tahun 2019 semuanya Mas Hersu, 2018, 2019, ketika itu masih menjadi Joko Warni ceritanya. Dan kita lagi-lagi melihat narasinya dengan kata-kata yang sangat tajam gitu ya. Dia mengatakan seperti ini. Jadi dia menuding Anies jika sejak memimpin Jakarta banyak demo kaum radikal, HTI dan PKS, karena kita tahu ya Anies menjadi Gubernur DKI itu atas jasa Pak Prabowo juga gitu kan, didukung oleh Gerindra, sehingga ketika pada 2019 ini masih terbawa-bawa suasana 2017 di mana ada kemelut di DKI ya soal pemilihan Gubernur DKI, ada kubu Anies, ada kubu Ahok dan sebagainya. Dan kemudian Faisal Assegaf ini menuding Anies sejak memimpin Jakarta banyak demo kaum radikalis HTI dan PKS yang berkedok agama. Coba kita baca. Nanti dulu. Ini tadi ada sebut sebagai dia alumni 212. 212. Nah, tapi kemudian pecah. Oh, oke. Ya. Karena sesuatu hal. Alumni 212 kan kebanyakan kemudian menjadi pendukung Anies kan? Betul, banyak sekali menjadi pendukung Anies, kemudian pecah. Yang dia Faisal disebut sebagai mantan 212, kurang lebih begitu. Nah, cuitannya antara lain seperti ini Mas Hersu. Ini dirangkum oleh tadi oleh itu ya, Riau24.com. Setelah dipimpin Anies Baswedan, Jakarta makin marak demo-demo kaum radikalis HTI dan PKS berkedok agama. Dua elemen busuk tersebut terlihat sebagai mitra strategis Anies untuk bikin ibu kota negara mirip jahiliyah gurun pasir. Maksudnya apa ya? Tak heran bila Anies tidak peduli warga Jakarta hidup nyaman dan damai. Jadi dianggap nggak peduli warga Jakarta hidup nyaman dan damai atau tidak. Berikutnya, cuitan berikutnya. Seharusnya @Anies Baswedan, ini artinya muncul ya, ada notifikasi di Twitternya Anies, karena ini disebutkan gitu. Jadi ada dia langsung istilahnya ya. Iya, nge-tag ya. Jadi setidaknya Anies kalau dia mau membaca ya dia akan membaca cuitan ini. Entah terserah dia mau bersikap, mau membalas atau tidak, menjawab atau tidak. Ini kata Faisal berikutnya. Seharusnya Anies Baswedan tegaskan pada publik bahwa watak Arab jahiliyah sangat dikutuk Tuhan dan ditolak seluruh umat manusia. Jadi jangan dipraktekkan di NKRI. Salah satu ciri kebiadaban Arab jahiliyah adalah sifat dengki sehingga selalu ngotot paling benar dan menolak keberagaman. Kalau kita ngomong soal keberagaman, soal bineka, itu nuansanya ada pembelahan ya di situ. Dan kemudian ada cuitan lain lagi. Setidaknya Anies Baswedan wajib pasang spanduk besar di pintu kantor DKI Jakarta yang isinya menegaskan NKRI tolak watak Arab jahiliyah yang dipraktekkan HTI dan PKS dengan berkedok agama untuk tujuan didirikan negara khilafah. Ingat, kantor Gubernur DKI harus steril dari ideologi radikalis.
kata-kata itu sangat disukai rupanya ya oleh Faisal. Ya, diulang-ulang. Ada lagi yang lain seperti ini. Selain tabiat busuk Arab jahiliyah, Anies Baswedan pun hanya sibuk melayani Bambang Wijoyanto sebagai staf abal-abal di TGUPP Gubernur DKI. Hasilnya BW terkesan berlakon dan berdandan mirip kambing gurun yang kelaparan melahap fulus APBD tanpa memberi kontribusi konkret pada warga Jakarta. Ada yang baru lagi, jadi sekali lagi saya tegaskan, Bung Anies Baswedan jangan pernah bermimpi jadi wapres, apalagi presiden 2024. Saya salah satu WNI keturunan Arab akan melawan ambisi fiksi tersebut. Sebab sinisme di ekor matamu tersimpan dendam dan syahwat politik HTI dan PKS. Realitas kemerdekaan menolakmu. Warga DKI mah udah kalau ini ya jawaban dari warga DKI mengatakan seperti ini dibalas oleh warganet. Warga DKI mah udah hidup tenang damai, yang gelisah mah rampok aset Pemda, antek PKI, Syiah Zionis termasuk sampean. Ini warga DKI juga membalasnya nggak kalah. Wah, ini tahu dari mana kalau ada apa antek PKI, Syiah Zionis dan sebagainya. Itu kalau digabung-gabung seperti itu ya, nggak boleh. Masa PKI, Syiah dan Zionis dijadiin satu. Ada lagi yang mengatakan namanya sih mirip keturunan Arab, tapi tampangnya kok mirip. Ini nggak usah ya, nggak usah ditampilkan Mas Editor ya yang cuitan tadi. Tapi yang jelas memang saya masih ingat nih kalau ini ada yang mengatakan soal Syiah. Jadi sekitar tahun 2015 saya saat itu masih aktif ya di FB. Ini memang ada tulisan dari John Ruh Ginting. John Ruh Ginting ini salah seorang aktivis media sosial, terutama ya, FB gitu. Kader PKS ya waktu itu kalau nggak salah ya dia ya. Betul. Dan dia sering kali dibully karena dia kader PKS ketika itu ya. Karena saat itu situasi pembelahan itu sangat-sangat kuat gitu, nggak seperti sekarang ada Bung Peter Celestinus, ada juga Bang Rismon Sianipa, Jan Sihaan, Michael Sinaga dan sebagainya yang kemudian sangat lekat dengan Roy Suryo, dengan Dr. Tifa. Itu situasi yang saat ini sebenarnya jauh berbeda sekali dengan saat itu. Nah, pada 2015 ini saya ingat yang kemudian ditulis oleh John Ruh Ginting ini di WordPress gitu, salah satu ketika itu salah satu platform ini ya. Platform aplikasi untuk penulisan semacam blog begitu ya, yang dia menuliskan saling tuduh menuduh nih Mas Hersu bahwa si John Ruh Ginting ini menuduh Faisal Assegaf sebagai Syiah gitu, yang kemudian bertakiyah atau berpura-pura gitu dengan tulisannya, dan sementara Faisal Assegaf juga menuduh John Ruh Ginting sebagai penganut Syiah begitu. Jadi saling tuduh itu sangat ramai ketika itu ya, kita tidak tahu apakah ada penganut Syiah di antara mereka ini, kita kejelasannya itu, tapi sangat ramai ketika itu. Oke, jadi tapi saya kira dari situ mungkin ya teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri lewat gambaran ya tentang track recordnya orang seperti apa dan sebagainya gitu ya Mbak Agi ya. Masih ada tambahan lagi? Saya kira udah cukup lengkap itu tadi ya Mbak Agi. Atau masih ada tambahan? Iya. Ya, saya rasa itulah. Dan kemudian misalnya 2014 ini sebenarnya pendukung Prabowo tadinya sih, saya tahunya saya juga kaget ketika 2019 2018 berbalik ya. 2014 misalnya tim Jokowi JK minta KPK dan Kejagung tuntut ketua Progres 98. Ini sampai segitu loh, sampai tim Jokowi JK ketika itu minta KPK untuk menuntut begitu. Kalau Pilpres 2024 nggak di mana posisinya? Ada sempat ada pembelaannya terhadap Anies. Nah, ini sangat cukup kaget ya. Tapi pembelaannya karena Anies dijegal untuk menjadi gubernur. Kan ketika itu memang tersiar kabar akan akan diusung oleh PDIP, tapi kemudian ada pihak dalam PDIP yang mengancam akan mundur kalau seandainya PDIP mengusung Anies. Ini sebelum Pramono maju ya, yang akhirnya kemudian dipilih Pramono. Itu sempat ada pembelaan dari Faisal Assegaf gitu, bahwa ya sebaiknya selayaknya tidak dijegal seperti itu begitu. Oke, menarik ya. Saya kira utang pertanyaan dari teman-teman sudah sebagian besar terjawab lah yang Mbak Agi ya, saya kira ya. Iya. Di other side-nya yaitu Refli Harun. Nah, kalau Refli Harun saya nggak usah bacakan ya bagaimana profilnya, silakan lihat sendiri podcast dari Bung Refli Harun, jadi bisa tahu gitu. Ini kan kita ngomong begini, membaca soal ini karena memang ada bukan dua orang sebetulnya ya, karena Roy Suryo juga mengatakan menolak mediasi dan sebagainya dengan
tim reformasi Polri itu sempat kejadiannya, teman-teman juga tahu. Jadi Roy Suryo lebih lagi gampang sekali dicari, walaupun dia tidak bermedia sosial sekarang, tapi sangat gampang dicari jejaknya. Begitu juga apalagi Refli Harun yang memiliki beberapa kanal. Jadi bukan karena kita kok cuman yang dikulik soal Faisal Assegaf ya karena teman-teman itu tadi sampai menanyakan kepada kita karena mereka mungkin tidak familiar gitu. Ya. Nah, padahal kita bisa cari jejaknya. Kalau Refli Harun kenapa nggak ditanyakan siapa sih Refli Harun? Ya mungkin karena dia sudah punya kanal sendiri dan sebagainya, orang sudah lebih tahu gitu. Oke, mudah-mudahan cukup membantu teman-teman untuk memahami peta ya yang ada gitu. Ya, tapi silakan disimpulkan, kami nggak mau menyimpulkan apa-apa, itu hanya kita cuma mendeskripsi saja. Itu kan jejak digital kali yang mau dibaca oleh Mbak Agi. Dan tapi semua itu tadi, nah ini penting juga saya verifikasi. Akunnya tadi terverifikasi ya Mbak ya? Itu atas nama yang bersangkutan. Oh, bukan akun nama orang lain yang mirip. Bukan, Faisal Assegaf ini populer Mas Hersu. Jadi cukup banyak juga pendukungnya karena dia pemain medsos lama ya. Dan tadi yang saya bacakan antara lain dari Detik, dari Jawa Pos, kemudian dari media media daerah, tapi juga media yang di daerahnya itu juga cukup populer begitu. Jadi saya rasa kalau seandainya mereka ini salah menyebut sudah ada somasi lah ya. Apalagi Assegaf ini, Faisal Assegaf ini termasuk orang yang sangat aktif gitu. Yes. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.